Ya. Silakan. Baik, mungkin untuk membuka kita boleh sedikit tahu dong, Bang Anjas nih profilnya seperti apa, terus kegiatannya saat ini seperti apa gitu. Silakan Bang Anjas. Oke, izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya mulai dari perkenalan dulu ya. Dari biografi saya gimana. Saya Anjas Madisa, orang asli Bima Dumpu. Alhamdulillah kemarin saya menyelesaikan kuliah S1 di Institut Pertanian Bogor. Dan alhamdulillahnya lagi langsung dapat beasiswa dari daerah, yaitu beasiswa gubernur, beasiswa NTB khususnya, dengan tujuan Malaysia. Di Malaysia, dari background saya dari S1 dulu ya, saya ngambil jurusan di IPB itu di Fakultas Kehutanan, jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata. Dan saya lanjut, mungkin di sini agak lumayan tidak parsial gitu. Jurusan saya yang saya ambil di IPB dan di universitas yang ada di Malaysia. Kemarin saya alhamdulillah dapat beasiswa dari NTB, dari gubernuran. Itu tujuannya Malaysia di University Science Malaysia, itu USM, yang berada di Pulau Pinang. Kemarin saya ngambil di Fakultas Teknologi Industri dengan jurusan ilmu lingkungan, Environmental Science. Saya masuk beasiswa itu gelombang pertama untuk tujuan Malaysia di tahun 2019. Tapi sebelum saya ngambil beasiswa NTB itu, saya sebenarnya nggak langsung lulus sih, ada jaraknya dulu. Saya lulusnya dari IPB itu tahun 2018. Di situ di selang waktu itu saya ada kegiatan juga, alhamdulillah dapat kegiatan dari LPPM IPB jadi fasilitator di Lombok. Terus alhamdulillah lanjut lagi ke Malaysia untuk studi. Mungkin itu dari background saya untuk pendidikan saya. Di sini sebenarnya nggak kaku-kaku banget sih masalah sharing-sharingnya. Mungkin bisa kita langsung tanya-tanya aja mungkin, atau saya nanti akan mulai dulu apa itu beasiswa NTB, gimana sih prosedurnya, gimana alur biar bisa keterima di beasiswa NTB. Seperti itu, mungkin ada sedikit-sedikit clue gitu atau kunci sukses. Sebenarnya mungkin mulai saja ya Bang Ian ya. Bang Ian dengan Bang Rahmat. Bang Rahmat apa Bang Nazim, Bang? Boleh. Dua-duanya boleh. Ya, Bang. Salam Zim, kenal, Bang. Ya, salam kenal. Mungkin harus disapa dulu nih, mungkin partisipannya dulu nih yang sudah join di Zoom meeting kita hari ini, di malam ini. Ya. Tadi yang duluan masuk mungkin itu langsung Bang Bima Haryadin itu. Woi, sama Erik. Oh ya. Selamat datang, Bang. Ini mau nanya dulu nih, Bang. Apa saya boleh paparin dulu tentang beasiswa NTB apa langsung nanya-nanya nih, Bang? Silakan, boleh boleh langsung paparin aja dulu kalau pernah ada yang Oke. Mungkin saya akan mulai dengan pemaparan sedikit, Bang, ya, tentang apa itu beasiswa NTB, terus tahap-tahapnya seperti apa. Oke. Sebenarnya sih beasiswa NTB ini udah berjalan ya 2-3 tahun belakangan ini. Dari sebenarnya beasiswa NTB ini merupakan program unggulan dari gubernur kita yang kemarin, yaitu Zulkifli yang dinama itu 1000 Cendekia Gemilang. Itu merupakan nama beasiswanya, beasiswa NTB itu.
Beasiswa NTB ini sebenarnya tidak hanya untuk master sih Bang, ada juga yang sarjana, ada juga yang untuk S3 gitu, ada juga yang masternya gitu. Terus beasiswa NTB ini merupakan beasiswa program unggulan dari gubernur. Beasiswa ini dibagi menjadi 3 Bang, sebenarnya ada 3 kategori. Yang pertama itu kategori A. Kita mulai langsung ya, saya akan memaparkan dikit, mungkin nanti ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa langsung saja gitu. Yes. Kategori A itu beasiswa NTB ini ada yang full funded. Jadi pembiayaannya itu secara full, dari pembiayaan registrasi, dari pembiayaan visa, terus ada asuransi kesehatannya juga, terus ada juga tuition fee-nya atau ya SPP lah istilahnya kayak kita gitu. Terus untuk biaya penerbangan antara misal dari Indonesia ke negara tujuan seperti itu. Itu untuk kategori A Bang, teman-teman. Jadi terus yang kedua itu kategori B itu ada yang partial funded. Jadi kita akan dibiayai setengah oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang dibiayai itu akan dibiayai itu biaya pendaftaran termasuk visa, terus medical check up itu sebelum kita berangkat ke negara tujuan itu pasti ada medical check up semua kan. Jadi kita akan dibiayai untuk itu. Terus untuk tiket penerbangan ke negara tujuan, begitu juga nanti flight baliknya juga akan dibiayai. Cuman yang tidak dibayar di sini yaitu biaya kehidupan selama di negara tujuan. Itu tidak dibiayai oleh pemerintah daerah seperti itu. Yang ketiga itu ada kategori C. Kategori C ini untuk yang sebenarnya sih bukan belajar yang kayak kita benar-benar belajar kuliah sih sebenarnya, ini cuma sama kayak short course gitu, kayak istilahnya pelatihan, penataran untuk program-program seperti itu. Jadi mungkin itu waktunya, periodenya itu singkat, tapi pembiayaannya itu secara full. Akan ditanggung keseluruhannya, pembiayaannya itu dari pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, seperti itu. Adapun tahapan yang bisa dilewati, yang akan kita lewati ketika kita mendaftarkan diri sebagai awardee beasiswa NTB ini, pertamanya kita daftar online dulu. Sebenarnya pembukaan sebenarnya ada 2 sih tahapnya. Di awal ini bisa kita langsung daftar langsung di kantor. Di sana sebenarnya sebelum ke situ saya akan menjelaskan sedikit. Beasiswa NTB ini tidak hanya langsung dari pemerintah. Pemerintah ini ada bekerja sama dengan suatu lembaga namanya LPP NTB. Itu sebenarnya itu independen, lembaga independen yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang khusus untuk melayani atau mengurus semua masalah beasiswa. Nah, seperti itu. Yang pertama itu mungkin langsung saya jelaskan, pendaftaran itu secara online biasanya. Waktu itu sedikit cerita sih pengalaman waktu itu, mungkin ini beruntung juga sih sebenarnya Bang. Saya dapat informasi beasiswa ini juga bukan saya cari-cari sendiri, saya dapat juga dari senior atau teman-teman. Itu mungkin fungsinya juga kita sharing-sharing seperti ini ya. Jadi apapun informasi dari teman-teman, dari saudara, mungkin bisa kita dapatkan masalah cara pendaftaran atau masalah beasiswa gitu. Saya dapat beasiswa ini, informasi dari beasiswa ini dari Bang Imam. Kebetulan Bang Imam itu
menyuruh itulah memotivasi untuk coba mendaftar gitu. Pendaftaran online itu ada beberapa berkas yang harus dilengkapi, Bang. Contohnya itu ada kayak, entar dulu, Bang. Nanti kita akan diminta ijazah, contohnya ijazah S1 untuk yang master. Kalau yang S1 itu mungkin akan diminta ijazah seperti itu. Maksudnya ijazah sebelum tujuan yang mau kita ambil, misalnya kita mau ambil sarjana, master atau PhD gitu, Bang. Beasiswa ini ada catatan khusus di sini. Sebenarnya saya juga agak kaget ya masalah beasiswa NTB ini ya. Ini kan sebenarnya beasiswa NTB, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang luar dari NTB itu bisa mendaftarkan diri di beasiswa NTB ini. Tapi dengan ada syarat tertentu gitu. Syaratnya itu dia bisa mendaftarkan diri di beasiswa NTB ini dengan syarat dia harus sudah 2 tahun berdomisili di NTB. Misalnya nih, contoh kasusnya ada teman saya yang dari Jawa. Dia tidak punya keturunan atau keluarga yang di Lombok, tapi dia sudah kerja 2 tahun gitu di NTB. Itu bisa mendaftarkan diri, tidak menutup kemungkinan, tidak hanya putra daerah gitu. Itu juga mungkin itu menjadi keunggulan juga lah untuk teman-teman juga yang ada di luar atau yang sudah kerja di NTB gitu. Yang kedua itu nanti setelah kita mendaftarkan diri lewat pendaftaran online itu, nanti berkasnya itu akan diseleksi secara online. Dan pengumumannya itu biasanya itu akan diberitahu melalui email. Nanti prosesnya itu ada beberapa gitu. Beberapa kriteria, mungkin dari beberapa berkas yang kita upload itu nanti akan diseleksi apakah teman-teman itu layak atau tidak gitu. Nanti untuk persyaratannya atau dokumen-dokumennya nanti saya akan listkan. Terus yang ketiga itu ada minimal usia untuk beasiswa NTB ini. Minimal usianya itu 17 tahun. Tidak boleh di bawah 17 tahun. Tapi satu kesyukuran tidak ada maksimal. Tidak ada maksimal umur gitu. Mau yang pokoknya yang lebih dari 17 tahun itu bebas untuk mendaftarkan diri. Bahkan ada teman awarde yang tujuan Malaysia itu, bahkan ada yang udah umur 50-an. Bahkan ada yang hampir 60-an umurnya. Masih bisa keterima, asalkan ada kemauan. Mantap, itu ya. kuncinya. Ya, itu mungkin keunggulannya juga. Jadi maksudnya tidak menutup kemungkinan, tidak untuk yang muda aja gitu. Jadi ada yang mungkin ada yang umurnya di atas 30-an itu kan, asal ada kemauan bisa mendaftarkan diri. Selama ada kemauan bisa-bisa aja, jadi nggak dibatasin apapun. Kayak beasiswa lain biasanya kan maksimal berapa, 45 berapa kan, jadi kan nggak enak biasanya gitu kan. Ya. Nah, itu sebenarnya bagusnya beasiswa NTB ini membuka pintu untuk semua kalangan gitu. Jadi pas waktu saya pendaftaran itu saya juga kaget gitu. Kok bisa gitu NTB gitu kan? Mungkin yang umur 50-an kan itu kan agak susah. Jadi untuk mungkin kalau masalah adaptasi ke negara tujuan atau masalah ya segi bahasa juga di sana kan, bahasa juga kan penting gitu. Mungkin. Itu sih. Terus nanti setelah seleksi berkas itu nanti ada seleksi wawancara. Setelah umumin siapa yang berhak lolos ke tahap selanjutnya itu nanti ada seleksi wawancara. Itu kemarin pas gelombang saya itu tatap muka gitu, face to face. Jadi kita langsung diwawancarai oleh beberapa pengurus dari LPP NTB itu.
yang dibentuk oleh pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang terakhir itu penempatan kampus. Nah, di sini ada catatan khusus. Biasanya kan kita dulu pas saya itu kita tidak dibuka untuk memilih kampus mana yang harus dituju, terus jurusan apa yang diinginkan gitu. Di sana akan di-list oleh LPP NTB itu, pemerintah daerah itu, di universitas ini saja dengan jurusan ini gitu. Jadi kita tidak dibuka untuk memilih secara bebas gitu. Ada beberapa jurusan yang diberikan, yang di-offer oleh pemerintah daerah gitu. Ya mungkin seleksinya itu aja sih. Nanti setelah penempatan kampus itu nanti kita akan ada persiapan keberangkatan gitu. Untuk untuk berkas-berkasnya nih. Mungkin ini ada perlu diketahui, harus memiliki KTP atau domisili yang saya bilang tadi, domisili khusus yang di luar daerah minimal 2 tahun. Terus yang kedua itu harus di atas 17 tahun, seperti itu. Terus ijazah dan transkrip nilai itu harus ada. Tidak boleh tidak ada gitu. Jadi sebenarnya bisa juga pakai istilahnya surat keterangan lulus ya. Ketika kita misalnya SKL, misalnya kita baru lulus nih, kita belum bisa dapat ijazah atau transkrip nilai, nah kita bisa pakai itu kasusnya yang saya alami gitu. Tapi keunggulannya juga waktu itu saya belum dapat ijazah dan transkrip nilai, tapi bisa pakai SKL. Iya. Terus surat rekomendasi. Ini perlu juga. Kemarin saya buat surat rekomendasi itu dari dosen gitu. Dari dosen kampus kita. Misalnya saya dari IPB. Mungkin bisa dari pembimbing skripsinya atau dosen-dosen yang lain. Bisa enggak cuma di situ sih, misalnya kita yang udah lulus lama nih. Kita bingung nyari dosen mana yang harus dimintain rekomendasinya, bisa juga tokoh masyarakat atau misalnya kita pernah ikut organisasi, ketua organisasi juga boleh. Kebetulan juga kemarin itu yang tujuan Malaysia itu kebetulan yang diambil itu aktivis tahap gelombang 1 itu. Jadi saya harus lampirin rekomendasi dari ketua organisasi. Seperti itu. Itu mungkin itu yang lebih khusus gitu. Jadi mungkin kalau yang umum itu mungkin tidak seperti itu. Khusus cukup untuk mungkin rekomendasi dari dosen atau tokoh masyarakat seperti itu. Ini yang khusus nih, mulai masuk yang khusus kayak harus ada sertifikat bahasa Inggris. Untuk tujuan Malaysia, kasus yang saya kemarin itu ada sertifikat bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia. Khusus untuk Malaysia sendiri. Jadi namanya MUET, selain TOEFL sama IELTS. Kalau yang dengan tujuan negara yang lain itu bisa TOEFL dengan IELTS. Tapi standarnya kalau TOEFL itu harus 450, IELTS itu harus 5,5 poinnya. 5,5. Nah, kalau yang Malaysia itu, yang MUET itu nanti dia ada kasih band. Ada mulai dari band 1, band 2, band 3, kalau nggak salah sampai band 6. Tapi dikasih standarnya itu minimal band 3. Itu baru bisa lulus. Nah, setelah itu, misalnya nih kita udah, tapi ini tahap kalau kita tidak lolos misalnya atau tidak punya sertifikat bahasa, nanti kita akan dites setelah seleksi berkas atau wawancara. Tapi kalau emang yang sudah ada sertifikat bahasa, itu bisa langsung dilampirin ketika pendaftaran awal itu gitu.
Tapi kasusnya saya kemarin, kebetulan saya belum punya sertifikat bahasa. Saya mengajukan setelah pendaftaran, setelah wawancara semuanya selesai, baru saya tes. Jadi di sini sebenarnya akan ada 2 pembagian kategori, Bang, masalah beasiswa NTB ini. Ada yang berkas yang umum, ada yang berkas yang khusus. Berkas yang umum itu contohnya ijazah, transkrip nilai, terus motivation letter, terus study plan, itu mungkin umum lah. Mungkin beasiswa semua pendaftar itu wajib memenuhi syarat tersebut. Tapi yang khususnya ini bahasa. Misalnya kita nih udah lolos wawancara, tapi kita belum punya sertifikat bahasa. Kita mengajukan, setelah itu kita tes. Ketika kita tes, kita tidak lolos nih. Misalnya kita tidak lolos mencapai standar minimal yang diberikan oleh pemerintah Malaysia, contohnya band 3. Ya. Itu tidak otomatis gugur, Bang. Dia akan dikasih waktu 1 tahun untuk mempelajari atau gimana maksudnya? Meningkatkan nilai skornya. Meningkatkan kemampuan bahasanya sampai bisa melewati tes tersebut. Iya. Misalnya udah mencapai band 3, baru dia bisa berangkat tuh tahun depannya. Nah, itu keunggulan juga sih menurut, mempermudah gitu untuk award-award yang sudah lulus wawancara gitu. Selanjutnya itu harus ada CV, kurikulum vitae itu harus ada. Ya. Tapi harus dalam bahasa Inggris. Karena di sini kan tujuan beasiswa NTB ini kan luar negeri. Jadi harus berbahasa Inggris gitu. Nanti mungkin akan, kalau teman-teman mau nanya-nanya tentang bagaimana cara buat CV yang bagus atau study plan yang bagus. Oh, study plan itu selanjutnya. Setelah itu study plan dalam bahasa Inggris juga minimal 1 halaman. 1 HVS itu. Dalam bahasa Inggris juga. Setelah itu ada motivation letter. Jadi kita disuruh dipaparin saja tentang diri kita, motivasi kita, background kita, seperti itu aja sih. Dan terakhir itu ada surat keterangan sehat mungkin dari puskesmas atau rumah sakit terdekat di mana kita berdomisili, seperti itu. Itu saja sih sebenarnya yang bisa saya paparin mengenai beasiswa NTB, gimana tahap pendaftarannya. Ya, menarik ya ternyata ya. Menarik banget nih. Ternyata nggak seperti beasiswa yang lain gitu sih, biasanya agak ribet. Nah, betul. Kalau ini kayaknya kalau misalkan niat, ya udah mereka kasih kelonggaran. Yang penting kita niat aja gitu. Kalau saya lihat sekilas yang apa dijelasin sama Bang Anjas tadi. Iya, ternyata banyak sekali keunggulan ya. Banyak sekali keunggulan. Yang pertama tadi salah satunya adalah tidak adanya batasan usia itu. Betul. Usia, benar. Ya. Lalu ternyata juga selain putra asli NTB, ternyata juga orang yang pernah tinggal di Bima minimal 2 tahun ya, kalau tidak salah. Iya, minimal 2 tahun. Iya, berdomisili 2 tahun. Sudah berdomisili ya, ternyata juga sudah boleh menerima beasiswa NTB. Itu juga keunggulan menurut saya. Benar. Terus juga itu sama skor TOEFL atau skor IELTS atau MUET-nya ternyata juga tidak harus dilampirkan terlebih dahulu, ternyata boleh menyusul gitu. Nah, itu juga keunggulan yang luar biasa tuh bagi kita. Nah, tadi terkait rata-rata beasiswanya gitu ya. Rata-rata beasiswa rata-rata melampirkan dulu ya. Benar. Baru boleh. Ya. Sangat mempermudah. Iya, bagus banget sih beasiswa NTB. Terus misalnya gini, Bang Anjas, misalnya kan kayak tadi katanya misalnya kita pas misalnya pas MUET tadi sebutnya MUET ya yang di Malaysia tadi, kayak skor bahasa Inggris di Malaysia. Nah, itu misalnya kan kita gagal nih pada saat itu. Pada saat tes kita gagal. Nah, nanti bagaimana dengan pihak pemberi beasiswa kita, mungkin dari pemerintah NTB, apakah mereka juga siap menunda itu semua atau bagaimana? Kan katanya bisa dikasih waktu setahun ya? Kan dikasih waktu setahun katanya kan. Nah, kalau beasiswa NTB-nya sendiri gimana dari pihak mereka? Apakah mereka juga siap memberikan kelonggaran seperti itu atau bagaimana? Ini sebenarnya sih memang itu program dari pemerintah sih. Memang dari awal itu akan dikasih tahu ketika kita tidak
misalnya nih kita tes tidak lolos, nanti otomatis dia akan tunda. Berarti tahun ini belum bisa berangkat. Coba lagi tahun depan, kalau tahun depan itu muetnya atau TOEFL-nya itu bisa lolos, otomatis tahun depan. Otomatis. Itu secara otomatis sih sebenarnya. Bukan dari kitanya aja, maksudnya memang dipermudah seperti itu. Karena kemarin itu, kasusnya kemarin, setelah diadain rapat ini dari LPP NTB, kan kemarin itu banyak banget Bang yang daftar, ada 1000-an lebih. Jadi yang diambil itu cuman 100-an, 100 berapa, 160 kalau nggak salah. Sebenarnya tidak sampai sebanyak itu, tapi karena antusias pelajar dari NTB itu banyak, ingin kuliah di luar negeri, jadi diperbanyak kuotanya. Jadi ketika mereka tidak punya sertifikat bahasa Inggris, itu sebenarnya awalnya tidak ada kerjasama antara misalnya pemerintah Malaysia dengan Provinsi NTB untuk masalah bahasa itu, yang sertifikat bahasa itu Bang. Tapi pas saat itu banyak yang tidak mempunyai sertifikat bahasa, jadi inisiatif pemerintah daerah itu untuk melayani gitu, untuk membantu bagaimana dengan kemauan yang tinggi ini tidak dihalangi oleh bahasa ini Bang, sertifikat bahasa ini. Jadi difasilitasi oleh pemerintah. Masalah itu pun harusnya awalnya itu di persyaratan itu harus TOEFL atau IELTS, dipermudah untuk standar Malaysia itu sendiri yang pakai sertifikat muet itu Bang. Jadi ya padahal sebenarnya muet itu khusus untuk orang Malaysia saja gitu Bang, untuk pelajar-pelajar mahasiswa itu di Malaysia itu aja. Tapi mungkin ada kerjasama dari LPP itu untuk mempermudah gimana bisa melanjutkan studi di Malaysia, difasilitasi oleh pihak NTB gitu Bang. Ya, saya juga dengar ada istilah rumah bahasa ya kalau tidak salah ya di benar. beasiswa NTB. Nah, ini rumah bahasa ini sebenarnya diperuntukkan untuk penerima yang award yang sudah diterima ataukah orang-orang yang juga belum menerima gitu? Oke. Sebenarnya rumah bahasa ini tidak ada kaitannya, maksudnya nggak ada kaitan yang secara khusus dengan beasiswa ini Bang. Jadi adanya rumah bahasa ini cuman untuk seperti yang saya sampaikan tadi, memfasilitasi bagaimana sebelum pelajar ini atau misalnya pemuda-pemuda NTB ini mendaftarkan diri ke beasiswa itu kan harusnya udah bisa bahasa Inggris Bang. Gitu. Jadi ketika kita daftar udah siap nih bahasa Inggris saya udah oke gitu. Jadi kita rumah bahasa itu mau siapapun bisa daftar Bang. Mau yang udah kerja, yang bukan award beasiswa pun boleh. Asalkan orang NTB gitu Bang. Bahkan yang saya dengar kabar itu ya kayak tadi, yang orang yang dari luar yang kerja di NTB juga bisa daftar rumah bahasa. Itu seleksinya lain lagi sih Bang, lain tahapnya dengan seleksi beasiswa. Tapi akan alangkah lebih baiknya ketika kita mau mendaftarkan diri ke beasiswa NTB itu, kita udah join di rumah bahasa ini. Jadi kita maksudnya itu udah ada gambaran gitu Bang. Di sana kan nanti ada dikasih mungkin trik-trik tes IELTS atau TOEFL kayak gitu kan Bang. Bahkan muet akan dipelajari di sana, jadi tidak akan mempermudah lah gitu untuk mendaftarkan diri di beasiswa NTB itu Bang. Awalnya saya kira rumah bahasa itu adalah semacam kelas persiapan gitu untuk menuju ke negara tujuan gitu. Ternyata malah enggak, semua boleh. Ya, semua orang bisa daftar. Terus kalau boleh tahu nih Bang Anjas ini dapatnya yang mana? Kan tadi katanya ada 3 kategori ya kalau yang untuk beasiswa ini ya. Kalau Bang Anjas dapatnya yang mana nih? Yang kategori A yang full pembayarannya full ya, full funded ya.
Full funded. Kebetulan juga yang di Malaysia itu full funded. Oh, tergantung ada sih, beberapa negara ya. Ya, tergantung negara. Oh, Kemarin yang full funded itu Polandia, Cek, Rusia itu full funded. Yang kemarin yang saya dengar kabar itu yang nggak full funded itu Cina. Makanya kebanyakan yang pas gelombang untuk saya itu, untuk tujuan Malaysia itu, banyak yang dari Cina yang dialihkan ke Malaysia karena pembiayaannya itu parsial gitu. Banyak yang tidak mampu, mungkin ya. Segi keuangan gitu. Jadi dialihkan ke Malaysia. Tapi ada yang beberapa sih yang ngambil ke Cina itu. Ya. Berarti dalam setahun ini berapa kali ya pembukaan pendaftaran beasiswa NTB ini? Apakah sekali setahun atau 2 kali setahun? Untuk 2000 kemarin, yang saya dengar kabar kemarin, 2020 dibuka lagi. Kemarin dibuka lagi, tapi belum keberangkatannya belum, Bang. Karena mungkin karena pandemi COVID ini ya. Ditunda dulu. Ya, pandemi COVID ini. Yang saya dengar kabar awal tahun, kalau nggak salah Januari atau bulan ini, kalau nggak salah awal-awal bulan ini, kemarin ada persiapan pemberangkatan kayak gitu, kayak sedikit pemaparan mungkin di pemerintah NTB itu mengenai, tapi saya belum dengar kapan akan diberangkatkan ke Malaysia gitu, Bang, kan, dan negara-negara lainnya. Sebenarnya sih biasanya satu kali, Bang, setahun ya? Itu, Bang, pembukaannya ya. 1 kali setahun, tapi pemberangkatannya itu bisa 2 kali. 2 gelombang gitu, Bang. Kayak yang di Malaysia kemarin, pemberangkatannya itu ada yang di akhir tahun 2019 dan ada yang di 2019 bulan Februari kalau nggak salah. Pemberangkatan di 2 gelombang. Makanya sekarang ada yang belum selesai yang di Malaysia, Bang. Ada sebagian yang belum selesai karena itu gelombangnya beda. Kedua gitu ya. Iya, gelombang kedua. Ya, sehingga saya kiranya awalnya 2 kali setahun penerimaannya karena melihat adanya pengiriman perbedaan pengiriman gitu. Oh, ternyata dibagi gitu. Dibagi ya. Oke, siap. Itu pun pembagiannya itu karena mungkin ada contoh kasus kemarin itu yang di UKM itu Universitas Kebangsaan Malaysia itu bukan karena mau dibagi sebenarnya, karena ada, yaitu yang saya bilang tadi, ada jurusan nih, misalnya jurusan ini tidak bisa nerima dari jurusan ini, misalnya background ini, ada juga yang kayak gitu, Bang. Jadi untuk mereka mengurus penyelesaian jurusan itu yang mungkin kendalanya di situ, Bang. Jadi dibagilah, diundur gitu, diundur dikit. Bagaimana administrasi semuanya udah beres baru diberangkatkan lagi. Oh, berarti administrasi pendaftaran di kampus tujuan itu diurus oleh Pemprov sendiri berarti, bukan kita yang mengurus. Iya, di Pemprov ya. Ini beasiswa NTB ini sebenarnya kerjasama, Bang, bukan kayak beasiswa yang mungkin LPDP kali ya. LPDP kan kita ngurus sendiri tuh nanti di sana. Pendaftarannya juga kita, ya betul. Ya, biasa sebenarnya sih ada nanti kalau ketika kita udah sampai di sana, tapi sebenarnya udah semua diurus dari Pemprovnya gitu, Bang. Jadi di sana tuh kita tinggal mungkin ada registrasi sedikit mengenai mungkin untuk kartu pelajarnya kayak gitu-gitu aja sih, Bang. Nggak ada yang susah. Sama nanti akan ada misalnya kita nggak medical check up di sini, ada juga bisa kita medical check up di kampus tujuan. Gitu. Berarti sebagian besar itu kita cuma berurusan sama Pemprov NTB aja, setelahnya udah mereka tinggal tahu tiba-tiba ditempatin di jurusan di kampus ini gitu aja kan ya. Pokoknya kita tuh kayak inilah, Bang, kayak udah beres gitu. Kalau kita udah lolos itu terima jadi lah gitu. Tinggal berangkat. Masalah dan di sana nanti kan misalnya tiap kampus itu kan ada koordinator. Nanti masalah pembayaran SPP yang kayak kita di Indonesia itu nanti semua dikoordinasi oleh satu koordinator. Tinggal menghubungi pihak Pemprov. Bahwa bulan sekian dilakukan pembayaran untuk semester selanjutnya. Nanti secara otomatis Pemprov sama pemerintah Malaysia itu kampus tujuan itu udah
udah saling komunikasi gitu Bang. Iya. Ya sehingga wajar juga ya pada Gitu. saat pemilihan jurusan juga langsung ditentukan oleh Pemprov sendiri berarti ya. Iya benar. Ya, betul, Makanya itu sih sebenarnya gara-gara kerjasama itu kayaknya Bang. Iya, Jadi karena ada kerjasama itu. ya jurusan tertentu aja yang bisa didaftarin gitu. Didaftarkan ya. Tapi pada saat kita daftar, apakah ditanyakan nggak? Misalnya kamu dari jurusan ini, misalnya dari jurusan teknik industri Apa misalnya. gitu. Ya. Lalu untuk tujuannya apakah dia akan berusaha mencari dulu teknik industri atau langsung mencari yang dekat-dekat gitu kali Jim ya? Ya, atau seperti apa? Nah, jadi mengenai jurusan ini sebenarnya bukan halangan gitu. Misalnya contohnya saya dari kehutanan, dari konservasi, departemen konservasi, saya ngambil ke lingkungan. Itu kan lumayan lah gitu, agak linear. Ya, masih linear tapi nggak linear banget gitu Bang. Iya, betul. Tapi sebenarnya nggak menutup kemungkinan saya misalnya nih kehutanan, saya ngambil sosial. Nggak apa-apa, tapi balik ke kitanya, kita bisa nggak menyesuaikan adaptasi lagi ya? Iya, betul. Adaptasi lagi masalah pelajarannya, apalagi di sana kan. Oh, ada lagi yang penting nih Bang. Kebanyakan kemarin itu yang diberangkatkan ke Malaysia itu dia coursework. Jadi programnya itu coursework. Jadi kayak yang khusus yang pekerja gitu Bang. Ya? Coursework yang kayak bukan yang ketiga sih Bang. Ini kan ada yang full, ada yang full research. Kayak misalnya di IPB kan full research semua tuh. Harus penelitian, harus buat tesis, segala macam lah, minimal 2 tahun. Kalau yang kami kemarin itu, kebanyakan yang ke Malaysia itu, khusus kampus saya itu, dia coursework semua Bang. Jadi dia kuliahnya Sabtu Minggu aja Bang. Dalam 1 tahun. Itu sebenarnya kelasnya itu kelas untuk pekerja Bang. Kayaknya kelas karyawan sebutannya kalau di Indonesia juga ya? Iya, kelas karyawan, benar. Kemarin tuh kami dapat yang itu Bang, semua yang dari mungkin di kampus lain juga kayaknya kayak gitu. Berarti nggak sama yang reguler biasa gitu ya berarti ya? Wah beda, kalau yang full research itu beda lagi Bang, minimal studinya itu kan minimal 2 tahun, kayak di IPB kan. Iya. Dia harus buat tesis. Kalau yang coursework itu dia bukan tesis Bang, dia manuskrip. Jadi dia bisa penelitian tapi nggak full penelitian sih. Yang jelas kayak tesis yang banyak itu. Yang jelas tetap ada laporan gitu ya di akhir. Manuskrip dikit. Ya kayak ada laporan tapi sebenarnya research juga tapi nggak terlalu yang dalam banget ya gitu. Kayak full research gitu Bang. Ya. Berarti kalau bisa dibilang bisa juga ya nyambi-nyambi ya. Misalnya kalau kita Sabtu Minggunya kuliah, hari lain kita kerja iya nggak sih kayak gitu jadi. Banyak kasus yang kayak gitu Bang. Iya. Banyak yang ngambil part time malah. Tapi kan bukan itu lagi tujuannya Bang. Di sana kan mungkin sedikit bagi pengalaman ya Bang ya. Mungkin banyak yang mikir misalnya yang kosok itu enak dong. Kita bisa part time di sana kerja gitu kan. Kita kan selain Sabtu Minggu kan hari kerja kita bisa kerja. Tapi pengalaman saya selama di sana, kuliah di sana, mungkin sistem pendidikannya sih lumayan ketat gitu. Lumayan gimana ya? Iya, betul. Walaupun kita nggak kuliah di hari-hari biasa, tugasnya tapi itu kita mungkin ya. Tetap tugasnya itu yang jor-joran lah istilahnya. Apalagi ini Universitas Sains Malaysia yang nomor 1 Malaysia kalau tidak salah. Ya kalau nggak salah nomor 2 atau nomor 3 kalau kemarin. Ya 3 teratas lah gitu. Ya top 3 kan. Ya top 3. Terus yang pengalaman juga itu kalau di kampus Malaysia itu kayak benar-benar diatur waktunya itu ya itu yang saya bilang itu nggak ada waktu untuk mungkin mau kerja atau apa, bisa aja sih tapi balik ke kitanya lagi, kita mau fokus ke kuliah atau bisa sambil nyari pengalaman juga. Tapi ada juga teman yang kayak gitu memanfaatkan ya. Ya
Ya untuk itu, yang partially funded tadi kalau tidak salah itu ada beberapa yang dibiayai seperti visa, terus medical check up, tiket pulang pergi, terus pendaftaran sebagainya. Nah itu apakah biaya, tadi sudah disebutkan juga ya biaya kehidupannya tidak dibiayai gitu. Nah, apakah SPP juga dibiayai atau seperti apa ya? SPP-nya kayaknya nggak dibiayain Bang. Bentar Bang ya, saya cek dulu. Rasanya nggak dibiayain kalau yang parsial. Iya, contohnya seperti di Cina ya tadi ya, yang partially funded. Iya parsial. Oh nggak di itu biaya sendiri. Biaya sendiri juga. Kalau yang SPP sama biaya kehidupannya dibiayai sendiri. Berat sih menurutku ya. Tuition fee-nya sama iya itu yang memberatkan mungkin yang di Cina. Iya betul. Kalau pengen beasiswa sekalian aja ditanggung semua ya kalau pengen harapannya gitu kan ya. Plus setengah juga enaknya kayak gitu maunya. Maunya kan. Dan tujuan kita cari beasiswa kan biar ada yang ngurusin kehidupan, biaya hidup. Iya. Ya, benar. Itu sebenarnya. Benar. Terus mau nanya nih, berarti di sana berarti full English gitu? Belajarnya apa gimana? Oh ya, atau Melayu apa gimana? Jadi gini, kalau di Malaysia itu bahasa pendidikannya itu mereka bahasa Inggris. Khusus pendidikan, nah semua kampus itu berbahasa Inggris kecuali di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) itu. Karena itu kan Universitas Kebangsaan mereka. Jadi pembelajarannya mereka itu harus bahasa Melayu. Nah, itu yang khusus Malaysia. Mungkin negara-negara lain kurang tahu. Tapi kayaknya semuanya bahasa Inggris deh. Setahu saya. Dari teman-teman juga yang misalnya yang kayak di Poland, di Rusia juga rata-rata bahasa Inggris karena international student kan. Biasanya ya masuk kelas internasional juga kadang. Nah, tapi yang di kampus saya yang USM itu wajib ngambil bahasa Melayu. Itu wajib untuk mahasiswa internasional. Agak susah nggak sih? Ya? Agak susah nggak sih? Ya mirip-mirip, tapi ya mungkin grammarnya kayak kita, grammarnya agak beda. Oh iya. Dikit-dikit kosakata beda. Siap. Tapi rata-rata kalau bahasa Indonesia, kalau mahasiswa Indonesia itu dipisah sama mahasiswa yang dari luar, misalnya kayak yang Thailand, terus yang pokoknya yang dari Eropa, India. Soalnya kita terlalu mudah kan. Kalau kita dicampur, semua kita yang babat habis tuh soalan. Soal yang dikasih. Iya. Terus yang tadi juga sempat disebut ini ya. Apa disebut angkatan pertama itu khusus aktivis ya kalau tidak salah. Iya, aktivis. Itu juga benar. Berarti itu hanya untuk berlaku bagi angkatan pertama berarti kan ya. Sekarang udah bebas berarti. Iya, yang saya tahu kemarin udah nggak aktivis, itu umum. Oh iya. Mau nanya lagi sih. Kemarin kemarin kenapa gelombang pertama jurusan Malaysia itu yang di tujuan Malaysia itu diambilnya dari aktivis? Karena itu kan dibutuhkan misalnya kemampuan survive gitu. Mungkin yang udah jadi aktivis itu yang biasa berorganisasi atau biasa muncul di publik lah gitu. Jadi kemampuan survive-nya itu tinggi. Jadi gitu tidak menyusahkan. Misalnya kita udah ke sana, nanti kita kebingungan dikit-dikit, apa-apa harus diurusin kan kayak gitu. Ya, tidak merepotkan dah intinya. Makanya yang dari aktivis yang diutamakan. Tapi apakah memang itu ditulis emang di pengumumannya bahwa emang dicari aktivis atau khusus di bagian dalamnya itu apa gimana? Memang ditulis persyaratannya itu harus aktivis. Makanya tapi aktivisnya bukan ini yang harus demo, harus gitu. Aktivis itu pernah berorganisasi gitu mungkin ya? Organisasi yang berorganisasi, mau organisasi apa aja lah. OSIS pun bisa, kayak contohnya kayak gitu. Ya, misalnya himpunan mahasiswa apa gitu, bisa. Makanya tadi juga ada surat rekomendasi boleh dari ketua kita, ketua organisasi kita gitu ya. Ya benar. Menarik.
Untuk yang ini, yang ketiga, yang short course itu kan singkat gitu, beberapa bulan mungkin ya bisa dibilang. Ya. Nah itu kira-kira kursus yang dimaksud itu adalah kursus yang berkaitan dengan program studinya kita pas S1, yang bagi yang mau lanjut S2, atau seperti apa short course yang dimaksud itu? Sebenarnya yang kategori 3 itu ya, kategori C itu ya, yang short Iya, betul. course terus intensif kayak gitu-gitu ya. Iya, betul, yang itu. Yang saya dengar kabar biasanya itu yang udah kerja, yang dikirim itu. Ya, misalnya kayak kemarin itu ya. Ya. Ada yang dikirim ke Australia. Contohnya misalnya tenaga apa namanya? Misal yang bekerja di pemerintah provinsi itu dikirim ke sana. Ke Australia mungkin untuk belajar tentang apa gitu kan, misalnya administrasi mungkin di sana akan ya short course gitu tentang administrasi seperti itu sih. Yang jelas cuman sumber daya beberapa bulan manusia, gitu. Yang jelas sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh Pemprov NTB gitulah ya. Iya, seperti itu kayaknya. Kalau yang kategori kategori C itu. Ketiga ya. Nah, kira-kira dari itu, dari persyaratan administrasi tadi, menurut Anjas yang paling sulit yang mana sebenarnya? Sebenarnya paling sulit itu pertama itu bahasa. Pasti itu kan, Pak. Ya, itu ya. Berkas itu yang paling susah itu persyaratannya itu bahasa. Yang kedua itu mungkin untuk beberapa peserta yang belum terbiasa berhadapan langsung dengan orang gitu ya, maksudnya kita wawancara tuh, seleksi wawancara tuh yang agak ribet gitu. Di sana kan kita dituntut untuk speaking kan, belajar bagaimana kita menjelaskan sesuatu, itu pun dari pakai bahasa Inggris. Oh iya. Nanti kita benar-benar orang yang fasih gitu, yang wawancara. Pas kita seleksi wawancara itu kita benar-benar ditanya yang benar-benar aksen bahasa Inggrisnya itu benar-benar British, American style kayak gitu-gitu. Kita akan diuji di situ. Ya, diuji di situ. Mentalnya juga harus kita ini harus kuat. Yang ditanya kira-kira apa aja kemarin? Oh ya. Salah satu pertanyaan sebenarnya sih pertama pasti ditanya biografi kita kan, background kita apa, pernah kuliah di mana, itu wajib sih ditanya itu. Terus kita ditanya apa sih, kenapa sih memilih beasiswa ini? Apa? Ya sebenarnya kayak motivation letter itu. Pertama itu kan di motivation letter itu kan nanti kita paparin biografi kita. Terus kenapa kita memilih beasiswa ini? Kenapa kita memilih Malaysia? Kenapa kampus ini? Misalnya kayak gitu. Nanti kita paparin tuh dari saya memilih beasiswa NTB ini karena ini. Terus negara tujuan ini dengan alasan ini, mungkin dekat dengan Indonesia seperti itu. Terus tidak terlalu susah adaptasinya, mungkin budayanya agak mirip. Terus yang ketiga itu kenapa kampusnya, mungkin kampusnya pernah saya kunjungi atau pernah saya dapatkan informasi, atau kampus itu mempunyai jurusan ini dengan akreditasi yang bagus gitu-gitu sih. Nanti akan ditanya seperti itu. Terus nanti juga gimana? Jadi para interviewernya itu tahu informasi terkait dengan tujuan kita, salah satunya kampus itu dari berarti dari motivation letter atau study plan tadi berarti. Nanti kan kita bawa berkas tuh yang asli juga. Nanti kan kita sodorin dulu berkas, baru ditanya kan. Nanti kita dilihat dulu CV, study plan. Nanti study plan juga ditanya. Apa sih rencana kamu ke depan untuk kenapa kamu belajar ini? Nanti setelah ini mau jadi apa? Ya gitu. Nanti ditanya-tanya seperti itu. Terus yang umum-umum seperti kelebihan kamu apa? Kamu punya skill apa gitu. Nanti kita ditanya. Misalnya yang main musik nanti disuruh nyanyi. Misalnya disuruh nyanyi, yang bisa nyanyi. Iya benar. Ya. Ada yang misalnya suka sastra, nanti disuruh puisi. Itu kejadian sih. Kejadian pas seleksi itu, pas wawancara.
Iya, iya. Misalnya yang suka tulis buku, nanti disuruh bawa bukunya, misalnya, oh mana sih bukunya? Coba mau lihat kayak gitu. Karyanya gitu ya. Karyanya. Ya intinya sih kalau pas wawancara itu, apapun yang kita paparin itu kan sesuai pertanyaan aja nanti kan. Sebenarnya mental aja. Mental kita yang harus kuat. Tidak kagok gitu. Kita ngomong itu ya lancar-lancar aja gitu. Sampaikan apa yang benar-benar kita pahami gitu. Ya. Mungkin ya sebelum masuk sesi tanya jawab nih, mungkin habis kita masuk sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang mau masuk ataupun diskusi bisa langsung bertanya. Dan mungkin ada pertanyaan terakhir sebelum masuk sesi diskusi sama teman-teman yang lain. Itu yang bahasa Inggris standar bahasa Inggris Malaysia atau MUET tadi itu kayak gimana sih tesnya? Apakah sama juga dengan TOEFL, IELTS seperti itu atau kayak gimana? Ada nggak sih beda-bedanya atau kayak gimana sih? Oke. Kalau MUET itu tesnya lebih mirip ke IELTS karena kiblat Malaysia kan British tuh. Oh iya betul. Jadi cara standar mereka tes bahasa itu bahasa Inggris kayak IELTS, ada ya? listening, writing, terus reading itu kan. Ya, biasanya di IELTS emang ada reading sama. Ya, kan kalau TOEFL kan nggak seperti itu kan. Ya. Listening juga ada kayak gitu. Tapi sebenarnya standarnya nggak sesusah IELTS. Itu masih standar biasa-biasa aja. Maksudnya insya Allah lah bisa pas kalau benar-benar persiapin dari awal itu. Makanya dipersiapin, difasilitasi oleh Pemprov itu rumah bahasa. Ya. Oke. Ya, sepertinya sudah 1 jam ya. Sudah sejam. Tidak kerasa nih. Jadi 30 menit terakhir nih kita rencananya mau buka sesi diskusi. Jadi teman-teman yang mau bertanya itu bisa langsung ngomong dengan aktifkan tombol mikrofonnya. Atau bisa juga kalau masih agak malu bisa via chat juga. Nah kebetulan tadi udah ada beberapa yang nanya di via chat, di kolom chat. Lalu ada juga yang mau tanya juga nih langsung kayaknya nih, Tania nih. Tapi mungkin kita baca dulu dari yang pertama kali ya. Ini mungkin tadi, halo Kak, saya mau nanya bagaimana tips memilih jurusan yang sesuai dengan beragam pilihan universitas yang ada. Oke, ini mengenai jurusan ya. Kayak saya bilang sih, misalnya sebenarnya lebih baiknya kita lebih baik ngambil yang parsial gitu. Maksudnya yang sejurusan dengan, misalnya kita mau ngambil master nih, misalnya saya dari kehutanan, sebenarnya lebih baiknya kita ngambil kehutanan juga. Maksudnya itu untuk mempermudah, apalagi di sana kan, misalnya kita, contoh nih banyak kasus sebenarnya, mungkin ini agak bocoran dikit ya. Malah di sana ketika mereka nyampe ke universitas tujuan di sana, banyak yang bermasalah karena adaptasinya itu kan susah. Misalnya nih, bahkan ada yang dari pendidikan ke komputer, itu kan susah tuh. Iya, jauh banget ya. Di sana kan kita bukan belajar ulang lagi, kita cuman belajar tambahan gitu. Bukan kita belajar dari basicnya lagi, kita udah belajar dari tahap menengah lah istilahnya itu tes S2 itu kan. Ketika orang ngomong coding, kalau kita jurusannya pendidikan, gimana kita bisa paham kan ya? Di situ akan menyusahkan kita untuk, mungkin kita target kita lulus 1 tahun, nanti ujung-ujungnya 1,5 tahun, 2 tahun, bahkan mungkin bisa berakhir ya itu tidak selesai gitu. Itu bahayanya. Lebih baik kita ngambil yang benar-benar yang benar-benar sesuai jurusan kita. Terus masalah kampus juga, ya ini sih sebenarnya masalah kampus juga sih tidak terlalu berpengaruh banget. Misalnya kita mau ngambil USM, di sana kan banyak USM, UPM, UKM, terus ada yang banyak lah yang di sana UPSI semuanya kan. Sebenarnya tergantung kita. Kemampuan itu kan bisa dikembangkan di mana aja, tergantung kemauan nih. Misalnya saya
kuliah di USM, kalau kita cuman niatnya ke sana, cuman main-main atau cuman sekedar belajar ya outputnya juga seperti itu. Kalau masalah kampus, tapi alangkah baiknya ketika kita masuk di USM terus kita serius, itu lebih bagus. Maksudnya lebih bagus kita memilih kampus-kampus yang benar-benar misal top 3, top 5 gitu kan, akan lebih, maksudnya misal fasilitasnya memadai, terus cara mengajarnya itu lebih bagus gitu sih. Berarti tadi bisa saya luruskan sedikit, berarti untuk yang kalau memilih jurusan sebaiknya pilih yang parsial. Nah, dengan catatan parsial tuh nggak dibiayai full gitu ya. Apa? Dengan catatan yang parsial tadi nggak dibiayai full ya. Yang parsial tadi nggak dibiayai full tadi gitu ya, Bang Anjas ya. Macet. Oh ya. Gimana bisa diulang? Jadi bisa disimpulkan berarti bahwa kalau memilih jurusan itu bisa saja, tapi dengan memilih yang parsial, yang artinya tidak bisa dibayar full sama pemerintah NTB begitu ya? Bukan yang maksudnya yang apa parsial? Sorry, linear ya. Oh, linear. Sorry, linear. Okay, maksudnya satu jurusan gitu ya. Yang lebih yang maksudnya lebih ke satu jurusan sih, maksudnya searah gitu tujuannya. Kalau kehutanan ya kehutanan, ya susahnya di situ nanti. Kendalanya kita bukan masalah apa-apa sih. Yang jelas jangan pelajari dari basic gitu ya, karena di sana pasti langsung lanjut. Apalagi yang dapat misalnya coursework nih, kayak saya di Malaysia kemarin, kita nggak belajar kayak yang basic, bukan lagi yang basic lah, pokoknya belajar udah tahap yang mereka nganggap kamu udah paham tentang ini gitu, ya udah advance gitu, kamu udah paham dengan istilah ini, ini pelajaran ini gitu, langsung kasih tugas misalnya gitu ya. Iya, makan di sana, ini mungkin sharing pengalaman dikit dari pertanyaan ini. Pertama ini nih masuk kampus di sana agak susah adaptasinya karena kita misalnya walaupun agak linear dari kehutanan ya, misalnya lingkungan agak linear lah pembahasannya, tapi kayak kalau misalnya dosennya ngasih pertanyaan atau pelajaran itu lebih connect teman-teman yang benar-benar linear gitu. Jadi ketika ngomong ini mereka udah nyambung, arahnya ke sini nih. Jadi kita bingung, kita yang bingung yang dari NTB itu. Bahkan harus butuh adaptasi lagi kan ya. Iya, benar. Ya, biasanya itu aja sih. Ada istilah-istilah dalam bidang-bidang itu yang jarang kita tahu pasti. Iya. Kurang familiar. Ilmunya itu kan belum lagi kita sesuaikan bahasa. Walaupun kita bisa bahasa Inggris ya, misal kita lancar bahasa Inggris nih, udah pas lah bahasa Inggrisnya. Tapi kan di sana beda lagi, bahasa Inggris sehari-hari dengan bahasa istilah dalam ilmiah itu kan beda. Misal bahasa Inggris dalam lingkungan itu kan ada lagi. Enggak kayak kita belajar bahasa Inggris sehari-hari kayak gitu. Jadi di sana juga kita butuh juga penyesuaian bahasa Inggris. Kalau mungkin bahasa Indonesia, misalnya kita pakai bahasa Indonesia antara Indonesia, itu mungkin agak bisa lah kita adaptasi. Tapi di sana pertama kita bahasa kendala nanti. Terus materi apalagi kayak gitu. Jadi 2 kendala kita. Belum lagi kita ngikutin sistem pendidikannya, maksudnya cara belajarnya yang kayak beda lah gitu dengan kita gitu. Oke. Terima kasih banyak atas jawabannya. Gimana kan pertanyaan ya? Selanjutnya mungkin langsung aja mungkin. Tania jadi nanya nggak nih? Iya, aku mau nanya. Silakan Tania. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Tania Zari Meliani dari Sastra Inggris Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, jadi saya ada 3 pertanyaan, nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Masih ada waktu ya? Oke, siap. Masih. Ya, yang pertama, apakah ada tes lain lagi
kayak tes keilmuan selain tes Malaysian tes English MUET tadi ya? Iya. Malaysian University English Test gitu. So, apakah ada selain itu? Terus yang kedua, tips buat lolos beasiswa NTB gitu. Tips-tipsnya Kak, tips sama triknya. Terus yang ketiga, kan biasanya kalau misalnya kita dapat beasiswa itu harus kayak lolos nggak sih kayak nilai-nilai matkul di kuliahnya gitu, supaya nanti nggak ditarik lagi beasiswanya. Apakah di beasiswa NTB ini kita harus lolos semua matkulnya? Maksudnya ada minimal matkulnya. Misalnya kamu misalnya kita punya 22 SKS, terus dari beasiswa NTB-nya apakah ada tentuin kamu harus lulus semua nih, nilai B semua, nggak boleh ada C gitu? Apakah gitu Kak? Gitu. Makasih Bu Ade banyak nanya. Sama-sama, nggak apa-apa. Oke. Bang Ini bisa langsung dijawab aja ya? Ya, langsung aja. Oke. Yang pertama tadi kan, apakah ada tes apa tadi ya? Yang masalah education ya? Apakah ada selain MUET itu ya? Selain MUET ya? English. Sejauh ini sih cuman MUET yang diminta dari pemerintah Malaysia, karena itu kan syarat untuk bahasa pendidikan mereka itu kan bahasa Inggris ya, mereka mintanya cuma bahasa Inggris itu aja. Masalah pendidikan atau education atau pelajaran yang lain-lain itu nggak ada sih sejauh ini. Itu aja masalah MUET aja. Kalau yang kedua, ini mungkin dari pribadi saya sendiri aja ya, maksudnya pengalaman saya aja, saya sharing lah tips sama triknya lah untuk lulus beasiswa ini. Sebenarnya yang pertama itu harus ada keinginan sih. Pertama nih, mungkin kita, walaupun kita pintar, gimana pun kita punya IQ atau apa kan, kalau kita nggak punya keinginan kan nggak bisa juga. Harus ada keinginan. Misalnya, jangan banyak kasus kalau kita mau daftar beasiswa itu kayak asal coba gitu. Harusnya kita benar-benar niat. Pertama kita niat, oh ya saya daftar ini, niatnya outputnya ini, oh saya harus dapat nih. Jadi kita dari persiapan berkas itu kita niat, misalnya dari contoh kita persiapan study plan atau recommendation kan, ada recommendation letter itu. Kalau kita nggak niat kan, cuman memang kita buat, tapi dalam kita membahasakan recommendation letter sama study plan itu kan bisa dilihat sama penilai itu kan, oh ini anak benar-benar, maksudnya dia memaparkan itu benar-benar sesuai dengan yang diinginkan gitu loh. Contohnya ya, contoh ini banyak kasus kalau kita daftar beasiswa itu kita udah punya keinginan nih, ada lagi yang maksudnya kebingungan kan. Misalnya contoh, kita banyak yang nanya nih, gimana sih cara buat yang paling banyak ditanya nih study plan sama recommendation letter. Motivation letter. Motivation letter. Dua itu yang sebenarnya banyak yang bertanya. Selama saya lulus dari beasiswa NTB ini, banyak pasti nanya junior itu nanya datang, Kak gimana sih buat study plan sama recommendation motivation letter. Sebenarnya nggak susah itu sebenarnya. Kalau kita mikir lagi, ya contohnya study plan. Ya tinggal kita ungkapin apa yang menjadi rencana kita ke depan. Contoh. Pertama, misalnya kan kita harus paparin tuh. Yang harus ada di study plan itu, misalnya mungkin itu biodata, misalnya kita kan harus ada nama, biografi kita kan. Terus kedua, study plan kita selama kita berada di kampus itu, kita mau belajar tentang apa? Itu kan. Terus nanti setelah udah belajar itu, kita mau penelitian apa? Itu aja sebenarnya. Kita paparin itu aja. Kalau dari saya itu aja. Malah nggak nyampe satu kertas full saya itu. Cuman maparin. Saya study plan itu cuman maparin tentang apa ya? Tentang saya mau belajar, misalnya nih, kemarin saya belajar karbon. Saya kan kemarin tesisnya, manuskripnya karbon stok di hutan.
Jadi memang dari study plan itu saya udah paparin itu. Jadi saya mau gimana? Saya mau mengetahui karbon yang ada di kota Mataram itu saya dulu. Benar-benar saya udah metain. Saya akan riset pas tentang ini. Dan benar-benar saya akan riset tentang itu. Maksudnya itulah maksudnya bedanya ada keinginan sama ingin coba-coba gitu. Jangan sampai kita, saya mau penelitian ini tentang ini. Nggak usah yang susah-susah, yang realistis saja gitu. Kita paparin, oke, saya mau belajar tentang ini, saya penelitian tentang ini, outputnya ini, nanti saya akan bisa misal mengabdi di Provinsi NTB di bidang ini, seperti itu. Itu mungkin study plan. Saya pas itu seperti itu. Untuk motivation letternya, saya masukin ya yang seperti saya bilang tadi. Pertama, biografi. Yang kedua, kenapa memilih beasiswa ini? Ya udah, misalnya nggak usah neko-neko, nggak usah dibuat-buat. Misalnya, saya mau, misalnya kita finansial. Saya memilih beasiswa NT ini karena saya tidak mempunyai misalnya finansial yang cukup untuk melanjutkan studi S2. Akibatnya saya ingin mendapatkan beasiswa ini. Kayak gitu aja nggak apa-apa. Itu kan memang motivasi kita. Selain itu mungkin kita bisa mungkin mau lanjut S2 itu mungkin pakai beasiswa ini nanti saya bisa langsung mengabdi, punya link atau apa, itu kan bisa juga kayak gitu. Tapi maksudnya saya tulis aja apa yang menjadi motivasi kita. Terus kita kenapa milih Malaysia? Oh, Malaysia memang misalnya dekat dengan negara kita, terus budaya. Saya waktu itu budayanya sama, jadi adaptasi itu mudah. Bahasa Inggrisnya, walaupun bahasa Inggris, saya masih bisa komunikasi pakai bahasa Melayu kayak gitu. Pakai bahasa Indonesia kan kayak gitu aja motivation letter. Jangan sampai yang kalau kita lebih maksudnya neko-neko lagi. Penilai itu bisa menilai, oh ini anak sampai apa yang ada di kepalanya atau dia lihat di Google. Ada, mereka bisa lihat kayak gitu. Percuma kita maparin yang banyak-banyak tapi tidak kena apa sih poinnya yang kalian tuju ini gitu. Apa yang kalian mau dapatkan. Ya, to the point. Yang jelas tetap pakai bahasa Inggris tapi ya. Recommendation letter dan study plan-nya. Tetap harus pakai bahasa Inggris. Itu apa ya pertanyaannya tadi ya? Yang ketiga itu yang ketiga tadi apakah ada minimal kayak harus dapat iya. Ya, soalnya kan biasanya SKS yang kayak gitu-gitu ya. Ya. Ini banyak kasus juga. Ini mungkin inilah bocoran dikit. Banyak yang bermasalah. Contohnya nih, mereka tidak lolos satu mata kuliah. Ya mereka harus ngulang kalau memang SKS-nya tidak mencukupi. Dan di sana itu minimal dapatnya itu harus B-. Apa kalau di sini ya? Mungkin ya ada juga yang B-, ada yang BC gitu kan. Tapi minimalnya B-. Minimal B-. Nilainya harus B-. Kalau di bawah udah dapat C itu udah nggak lolos. Udah nggak pas untuk ini ya, mata kuliah di sana berarti ya. Untuk mata kuliah di sana. Ya. Berarti intinya maaf Kak, potong. Berarti intinya dari pihak beasiswa NTB-nya, berarti nggak ada syarat untuk nilainya gitu, Kak? Nilai matkul kita ngambil nanti. Intinya. Oh, nggak ada. Yang okay. Intinya itu kita lolos, maksudnya maupun berapa IPK-nya nanti atau IP yang maksudnya nanti IPK akhirnya nanti kan, itu nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa memenuhi SKS, lolos dari universitas itu. Nggak ada patokan misalnya kita harus IPK 3,5, 3,6 baru bisa lolos, enggak. Kalau untuk persyaratan administrasinya tadi pada saat mendaftar apakah ada syarat IPK juga ya?
Nggak ada juga ya? Atau hanya menampilkan Syarat, ijazah dan oh transkrip? iya. Kalau nggak salah kemarin syarat IPK-nya itu 3 kalau nggak salah. Oh, sekarang udah ada. 3. Berarti. Minimal 3. Oh. Tapi nggak menutup Tapi kemungkinan kok. Ada Banyak juga ya? kok yang di bawah Ada ya? 3. Tapi jangan sampai jauh misalnya. Jangan sampai 2,5, nggak juga kan. Nggak lucu juga. Maksudnya 29, nggak apa-apa. Nggak dari situ juga kok mereka nilai. Makanya ada motivation letter, study plan itu penting juga. Iya. Beasiswa AS yang ke Australia aja 2,75 kalau nggak salah. Iya, itu mungkin ada juga. Iya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih. Makanya ini ada juga. Makanya contoh ada yang nanya nih. Pengalaman kakak, seberapa besar pengaruh recommendation letter? Pertanyaan yang selanjutnya juga itu. Iya. Yang di chat. Iya. Terima kasih ya. Tadi oh iya, sama-sama. Dijawab, Kak. Udah dijawab kan? Aku DM tanya-tanya boleh nggak, Kak? Boleh, nanti bisa, boleh. Oke, terima kasih pertanyaannya, Tania. Iya, Kak. Ini pertanyaan selanjutnya lagi nih dari Ratna Kumala. Seberapa besar pengaruh recommendation letter kepada kemungkinan diterima di beasiswa? Ya, pertanyaan bagus nih. Recommendation letter itu menurut saya sih penting ya. Tapi sepertinya tidak ada format ya kemarin. Tidak ada format. Harus. Dia cuman dari Pemprov itu cuman bilang ada rekomendasi gitu aja. Dari dosen, tokoh masyarakat, kayak gitu. Atau ketua organisasimu gitu. Ketua organisasi, dosen, atau tokoh masyarakat. Yang jelas formatnya tidak ada gitu ya, diserahkan ke kita gitu ya. Iya, bisa juga kok kayak tokoh masyarakat tuh maksudnya misalnya DPR bisa tuh. Tapi sebenarnya recommendation letter itu penting juga. Misalnya nih, kita dari kampus misalnya dari IPB atau dari Undram. Misalnya kita rekomendasi profesor. Itu kan nggak diragukan lagi tuh. Berarti nggak salah-salah gitu. Profesor ngasih rekomendasi ke untuk anak ini untuk mendapatkan beasiswa NTB itu kan nggak main-main kan? Iya, maksudnya ada nama mereka di belakang kita. Pilih yang paling tinggi gitu aja ya. Jadi kalau bisa, kalau bisa makin tinggi, kalau bisa profesor ya maksimalnya kalau bisa profesor yang tanda tangannya. Profesor, doktor gitu kan, maksudnya dipercaya lah gitu. Tokoh masyarakat juga bisa kayak DPR ya, bisa kok. Bahkan kepala desa juga bisa kan, tokoh masyarakat. Bisa. Ya betul. Bisa, tapi kan mungkin agak mempengaruhi penilaian mungkin. Iya, itu tidak menutup kemungkinan kan, maksudnya pejabat struktural misalnya. Ya, pejabat struktural juga. Tinggi gitu. Kira-kira begitu tadi Mbak Ratna Kumala. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang masih mau bertanya sama Mas Anjasnya, mumpung masih di sini Mas Anjasnya, kita bisa tanya banyak. Saya Kak mau nyoba nanya. Iya, silakan Mbak Siti Mas Nuna. Boleh perkenalan, nama, terus alamat, asalnya dari mana gitu deh. Kalian pengen tahu juga. Oh iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Nuna dari Bima. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan itu Kak, Kakak kan udah pengalaman nih kuliah di IPB yang by research sama di Malaysia yang coursework. Nah, itu kalau menurut Kakak, perbedaannya apa sih setelah di tesis sama manuskrip tadi? Perbedaan saat belajarnya, kemudian perbedaan outputnya gimana gitu? Kan itu juga ngaruh ke kita mau jadi apa setelah kita kuliah nanti gitu. Karena yang saya belum nemu sih kuncinya gitu, perbedaannya tuh apa gitu. Kayak gitu. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Langsung aja Mas Bro. Oke. Kalau perbedaannya full research sama coursework itu outputnya nih. Nanti kan beda outputnya itu kan tesis sama manuskrip. Kalau manuskrip itu mini tesis, dia penelitian singkat. Jadi enggak kita yang kayak misalnya penelitiannya itu butuh 2 bulan atau 3 bulan. Misalnya contoh, kita bisa penelitian
contoh kayak saya ya. Saya itu langsung ngambil data sekunder, langsung diolah dengan beberapa nggak sampai kan kalau tesis itu kan berpuluh-puluh lembar ya. Kalau manuskrip itu paling 5 lembar atau 6 lembar. Kalau sebenarnya itu gimana ya? Tadi bedanya di situ sih, mini research saja, nggak sampai yang benar-benar, karena kita itu dibatasi waktu. Kalau yang coursework itu kita itu kuliahnya itu misalnya ya, contoh di pas saya kuliah di USM itu benar-benar dipatok. Kalau sistem pendidikan di Indonesia kan kalau ngurus apa namanya seminar di sana itu seminarnya langsung. Nah, udah ada waktu ini. Bulan ini kamu harus seminar, penelitianmu harus sampai sini. Nanti sidangmu udah bulan segini gitu. Ya? Karena kan kita memang dipatokan 1 tahun atau 1,5 tahun buat apa namanya? Buat selesai. Nggak seribet yang full research. Kalau full research itu kan benar-benar kita cari apa namanya, kalau kita research itu akarnya gitulah. Kalau itu tuh cuman kayak yang penting kita ada data nih, kita mau olah, mau jadi apa, malah kita yang saya penelitian itu udah ada jurnalnya. Misalnya kan kemarin itu data saya itu udah ada jurnal, contoh. Udah ada jurnal, tapi saya ngambil aspek yang lain. Bisa juga dikembangin dikit, bisa langsung jadi manuskrip tuh. Nggak akan banyak sih, tapi tergantung dosennya juga. Biasanya ada juga yang minta kita, misalnya ini, pembimbing kita mau publish jurnal. Ada juga yang benar-benar, kamu penelitian tentang ini, dalam waktu segini kamu selesaiin, tapi nggak ribet juga mereka kasih apa namanya itu, ngasih penelitiannya itu. Tergantung pembimbingnya juga berarti ya, supervisornya berarti. Ya, pembimbingnya juga banyak halaman penulisannya itu tergantung juga. Tapi di situ ada formatnya, misalnya ada 5 lembar aja, nggak boleh lebih dari 10.000 kata, misalnya kayak gitu. Nanti ada tuh, ada maksimalnya, nggak bisa semau-mau kita nulis gitu. Karena itu kan cuman mini riset tuh, terus nggak ada yang sampai benar-benar apa namanya kita terjun ke lapangan terus ngambil ini, nggak kayak gitu. Kalau coursework itu kita dibatasi waktu. Misalnya data lainnya juga nggak begitu tinggi gitu ya dibanding tugas akhir biasa gitu. Ya kayak ini sih sebenarnya, kayak laporan sebenarnya. Kayak laporan, tapi ya riset juga tapi mini. Berarti juga nggak ada kayak misalnya kalau orang biasa kan, reguler yang biasa biasanya ada jurnal, wajib jurnal gitu, nggak ada berarti gitu ya? Nggak ada. Kalau kan full research kan harus publish tuh. Iya, itu dia, benar. Harus publish. Kita nggak harus publish. Kalau mau publish misalnya nih, ya keuntungan buat kita. Misalnya dosen kita minta, kamu coba publish. Ya kalau lolos ya alhamdulillah, maksudnya dapat jurnal, kita bisa ada jurnal gitu dari S2 kita. Makanya sebenarnya coursework itu kalau untuk misalnya kita mau jadi dosen atau mau jadi peneliti misalnya yang lebih expert di bidang itu, misalnya bidang pertanian apa gitu kan, lebih kurang lah gitu, maksudnya sebenarnya kurang saja gitu ilmunya yang kita dapatkan dalam waktu 1 tahun gitu. Mau nanya lagi, apakah ada awardee juga yang mendapatkan volley yang menerima beasiswa NTB ke Malaysia khususnya, itu hanya coursework atau seperti apa? Sepengetahuan Anjas. Kalau yang gelombang pertama itu setahu saya full coursework semua. Kalau nggak 1 tahun, 1,5 tahun, itu pun 1,5 tahun itu karena mereka kebijakan dari kampus saja. Gitu. Sebenarnya bisa
contoh saya dikasih waktu paling cepat setahun, paling lambat 1,5 tahun kan. Waktunya nih. Sebenarnya saya harus ngambil 3 semester. Tapi kami pepet biar cepat itu ngambil 2 semester aja. Bisa tuh. Karena apa namanya? Nanti mereka sebenarnya diatur juga sih sama mereka. Itu makanya ini program beasiswa ini program yang udah kerjasama gitu. Kerjasama, ya betul. Jadi ya mereka itu menyesuaikan. Misalnya kalau emang gubernurnya bilang setahun selesai, kemarin kayak kami itu kayak di setting memang udah 1 tahun gitu lolosnya, walaupun dikasih 1,5 tahun itu pun mungkin ada kendala gitu kan, misalnya ada pelajaran yang harus diulang atau apa gitu kan, itu baru ditambah. Itu pun mungkin jarang. Berarti bisa dibilang emang ini sudah dirancang kurikulum seperti ini gitu ya oleh pihak kampus atas kerjasama dengan Pemprov NTB gitu. Ya, itu pun makanya kami kemarin harusnya 3 semester kan. Kami benar-benar digenjot sampai 2 semester saja. Tapi dalam satu kelas itu tidak hanya kita saja berarti kan, tidak hanya dari NTB, pasti banyak juga. Ada ya, ini mahasiswa. campur Bang. Yang jelas pekerja gitu. Dari sana. Iya, pekerja dari India. Enggak semua sih. Yang yang kan kelas karyawan itu kan bebas juga mau yang nggak kerja, mau yang kerja kan, tergantung kita. Ada yang dari banyak, ada yang dari kemarin, ada yang dari Yaman, ada yang dari Irak kalau nggak salah, campur. Ada yang kalau di sana kan mahasiswa internasionalnya banyak. Kalau masalah pasca kan kebanyakan mahasiswa luar kalau di sana. Bisa jadi kelas internasional juga itu ya? Iya, kelas internasional semua. Jadi nggak ada kayak kita kelas internasional, kelas lokal nggak ada di sana. Kalau master ya resikonya pakai bahasa Inggris, ya itu makanya campur semua. Tadi kayak gitu. Gimana tadi Mbak Siti Mas Nunah, udah cukup dengan jawaban apa kita? Ada pertanyaan lagi? Atau ada yang pengen tanyakan lagi? Tadi maksud aku yang output itu, maksud aku output dari skill kita gitu Kak, tapi kayaknya kejawab deh tadi. Skill ya. Kayaknya terjawab sih. Kalau coursework nggak terlalu kayak meneliti banget gitu, terlalu detail. Benar. Gitu. Maksudnya itu makanya tergantung kita yang contoh nih ya. Misalnya nih, saya jurusan kehutanan, terus kalau linear dengan S2-nya ngambil di luar negeri ya, misalnya kehutanan. Misalnya saya udah penelitian tentang tentang wisata, contohnya atau tentang hewan atau tentang pohon di sana, tentang pohon di S1, lanjut lagi di S2. Itu kan sedikit akan mengembangi bakat. Jadi kita ada, tapi masih aja kayak memang coursework itu kayak pekerja sih, kayak untuk memenuhi standar aja. Misalnya kamu di tempat kerja misalnya kan, kalau coursework itu dapat kerja, kalau mau naik jabatan ambil S2 gitu. Ya, tapi memang ada sih ilmu yang didapat, ada, cuman enggak expert orang yang kalau yang full research kan benar-benar belajar gitu, yang mendalami banget itu dalam waktu 2 tahun itu kan. Itu aja perbedaannya. Soalnya ada yang bilang juga kan kalau coursework itu sebenarnya dia bagus sih gitu. Jadi dia banyak belajar teori-teori gitu, materi maksudnya. Jadi banyak gitu ininya. Materinya banyak, tapi ketika percuma kan kalau kita belajar materi terus kita kurang praktek juga kan, agak gimana ya. Iya, Kak. Tapi yang jelas gelarnya sama pasti kan, sama yang MSc. Ya, MSc. Itu kelebihannya dengan Bang Ian, MSc. Ya, Bang Ian. Terus sekarang Anjas Madisa Hut MSc. Oke, mantap. Seperti itu ya, menarik. Beda kita Bang ya. Siap.
Sekali lagi Mungkin ada makasih rekan-rekan buat juga. Mbak Siti Mas Nunat pertanyaannya. Oke, Kak, makasih, Makasih, Kak. makasih. Ya, makasih banyak ya pertanyaannya. Menarik nih Jim. Saya banyak yang bahas ditanya nih sama Anjas nih. Iya. Emang baru dapat info sekali gitu ya dari unboxing ini. Benar-benar Iya. unboxing sepertinya nih. Kita udah kupas-kupas habis. Unboxing. Kupas habis. Iya. Iya. Ya mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan Sobat Bitok semua. Mungkin Boleh. terakhir, walaupun ada yang bertanya. Nanti kami tanya lagi loh. Mungkin itu just pengen nanya, berarti beasiswa ini hanya didanai 1,5 tahun itu maksimal ya berarti ya? Maksimal 1,5 tahun. Ini juga 3 semester. mungkin sebelum ada penanya dari Sobat Bitok semua. Tadi kan ada 2 tahun domisili minimal ya. Nah, misalnya nih dia domisilinya kasus misalnya ini kasusnya dia domisili tapi sejak kecil misalnya 1 sampai 2 tahun dia di NTB gitu hidupnya. Tapi kecil, tapi udah SD di luar, SMP di luar. Maksudnya mungkin pernah gitu ya, pernah ya? Pernah. Oh, pokoknya pernah ya 2 tahun. Pernah 2 tahun Itu tapi nggak menetap. gimana? Kasusnya kalau menurut mungkin. Benar-benar. Gini, sebenarnya masalah domisili ini juga jadi pertanyaan sih. Ada contoh kasus memang di gelombang saya itu tujuan Malaysia itu. Ada yang dari Jawa contohnya kan. Ada yang dari Jawa kasusnya. Memang ya ini kasus yang lain sih, tapi pertanyaan juga misalnya baru 2 tahun kerja, dia udah langsung dapat domisili, udah langsung bisa. Mungkin pertanyaan Abang tadi kan udah lama nih. Ninggal ini pernah di NTB misalnya 2 tahun. Dan sudah lama ninggalin NTB lagi. Yang penting semasih bisa mendapatkan surat domisili dari desa atau apa? Kenapa enggak kan? Syaratnya surat domisili gitu Jim ya? Apa? Iya, soalnya nggak menutup kemungkinan. Makanya kemarin agak jadi masalah juga karena dituntutkan putra daerah, tapi dari pihak beasiswanya juga. Kalau emang ada orang luar yang mau berkontribusi untuk NTB, contohnya nih, udah kerja 2 tahun atau 3 tahun di NTB, di NTB, mungkin di pertanian atau di apa kan, ya nggak apa-apa, dia kan udah kontribusi untuk NTB, kenapa enggak dia coba juga gitu. Berarti biar mendapatkan ini sih, mendapatkan. Ada yang ada sesuatu yang diminta dari Pemprov ya, misalnya mengabdikan diri dulu beberapa tahun mungkin setelah mendapatkan beasiswa. Enggak sih, enggak ada. Ini kalau beasiswa NTB ini enggak mengikat. Ya seperti LPDP ya, harus balik ke Indonesia ya. Enggak kayak gitu. Ini bagusnya NTB enggak. Ada bagus, ada buruknya juga sih. Kayak saya kan susah juga nyari kerja, Bang. Nantilah ada waktunya tepat. Tergantung kita sih. Kita bagusnya itu dibebasin. Kenapa dibebasin dulu? Sempat disinggung sama gubernur juga. Pak Gub katanya itu biar carilah pengalaman di luar. Setelah ada ilmu dari luar, cari aja pengalaman di mana-mana. Nanti suatu saat bawa pulang ke NTB gitu. Pengennya kayak gitu outputnya. Sebenarnya kita juga masih bisa apply beasiswa yang lain loh. Kayak AS sebenarnya masih buka juga dia. Jadi dia masih bisa menerima meskipun orang itu pernah S2. Jadi kadang ada juga yang lamar ke AAS tapi pernah S2 sebelumnya. Jadi nggak apa-apa lamar lagi. Yang jelas lamar aja, lamar lagi. S2 lagi mungkin kalau mau kalau masih kuat. Insya Allah Bang. Siap. Gimana sih berhubung waktu juga udah dan teman-teman kayaknya udah nggak ada lagi yang bertanya nih. Mungkin kita mau ngucapin makasih ya buat Anjas nih udah mau membagi pengalamannya. Kita juga cukup surprise juga dengan apa yang disampaikan ternyata. Karena kita banyak yang nggak tahu tadi tentang NTB itu kayak gimana, sistemnya kayak gimana, pendaftarannya kayak gimana. Jadi maka dari ini kita sekali lagi mengucapkan makasih lah buat Anjas. Tapi mau ada tambahan nih Bang. Iya silakan. Mungkin sharing dikit ya.
mungkin ini jadi motivasi juga buat teman-teman yang mau daftar beasiswa NTB. Mungkin khususnya untuk tujuan Malaysia. Ini pengalaman saya. Kalau masalah, misalnya mungkin ada yang nanya nih, gimana sih pendidikan di Malaysia? Gimana sih suasananya? Gimana sih kehidupannya, ya kan? Gimana sih kehidupan kampusnya, kehidupan di luar kampusnya kayak gimana? Mungkin sebelum diakhiri Bang ya, saya sharing boleh, dikit. boleh. Jadi selama saya 1 tahun di sana itu ya banyaklah pengalaman, mau di luar kampus, mau di dalam kampus. Yang saya bisa pastikan itu kalau jangan ragu, misalnya mungkin orang banyak bilang kayak saya dulu, ngapain S2 di Malaysia, mending di Indonesia sama aja. Enggak sama, enggak bisa sama. Kamu di sana, misalnya kita di sana akan mendapatkan lingkungan yang berbeda. Maksudnya ada hal yang baru yang kita dapatkan di sana. Bukan hanya ilmu. Ilmu memang kita bisa dapat di mana aja. Tapi ketika kita bisa, misalnya sosialnya, cara hidupnya di sana kita bisa lihat. Mau di dalam kampus, mau di luar kampus. Yang bisa saya pastiin kalau di Malaysia itu pendidikannya udah bagus, udah maju. Dari fasilitasnya itu nggak bisa diremehkan lagi gitu. Iya, nggak diragukan lagi Bang. Saya bisa pastiin dari mau apa aja, kegiatan apa aja di sana akan terfasilitasi. Misalnya di setiap sudut itu orang, pokoknya tempat belajar aja. Nggak ada mungkin mohon maaf ya, kita bilang nongkrong biasa di sana nggak. Nongkrong minum kopi. Di sana tuh akan di sana akan termotivasi. Ya, dengan suasana yang benar-benar terpacu lah gitu. Ya, biasanya atmosfer di sana kalau kehidupan kampusnya. Suasana belajarnya mendukung berada di sana ya? Mendukung banget Bang. Sekali, atmosfer kehidupan kampusnya benar-benar, kalau saya bilang gila sih. Itu maksudnya suatu hal yang bisa kita nanti kalau bisa kita udah dapat beasiswa itu, kita bawa balik ke sini itu, yang kita bisa lihat itu cara mereka hidup, cara mereka beradaptasi, cara mereka bergaul itu bagus banget. Maksudnya contohnya nih Bang ya. Contoh hal yang paling tersentuh lah saya. Pertama contohnya nih, hubungan misal mahasiswa dengan dosen. Di sana nggak ada gap Bang. Nggak ada sama sekali gap. Kita mau konsultasi apapun dimanapun boleh. Ketemu langsung. Kita mau chat, gitu. Mau chat apapun dengan dosen kita boleh. Asalkan jangan lewat jam 9 malam. Tapi untuk jam kerja atau apa, silakan. Mau ke ruangannya langsung, tanpa di SMS, perlu WA dulu ya. butuh apapun, iya. Pokoknya kita benar-benar nggak ada gap. Kalau kita kita belajar tuh benar-benar kayak teman Bang. Diskusi gitu. Di sana dosennya juga, maksudnya welcome ya. Pengajar-pengajarnya itu kayak welcome banget. Contohnya kalau nggak takut mereka kalau saya koreksi kan. Maksudnya benar-benar profesional gitu. Makanya saya bilang nggak diragukan lagi gitu kualitas pendidikannya, cara belajarnya. Akan ada hal yang baru kita dapatkan kalau kita keluar. Contohnya maksudnya yang kayak Pagup pesan itu yang masih saya ingat. Mungkin kita di NTB ini, atau misalnya kita masih di NTB atau di Indonesia ini, mungkin di satu kolam nih. Nah, anggap aja kita ikan-ikan. Kalau kita belum pindah ke kolam yang lain, kita nggak tahu tuh atmosfer kehidupan di mana. Kita nggak tahu dunia itu udah berkembang secepat apa di sana. Ya, pendidikan udah semaju apa sih di negara lain kayak gitu. Jadi kita ada hal-hal yang bisa sharing yang seperti itu sih yang paling penting untuk kalau kita kita belajar di luar negeri itu Bang. Iya, seperti itu. Itu aja Bang, mungkin motivasi sih sedikit. Mantap. Pokoknya akan menarik lah pokoknya Bang. Harus dicoba Bang. Bagus. Jadi kalau diceritakan susah. Susahnya juga banyak.
Iya, susahnya apa lagi, Bang? Kangen sama orang tua, Bang. Oh iya. Wajib ya, homesick wajib. Wajib. Sama kampung halaman. Iya. Oke, gitu. Makasih banyak Bang Anjas malam ini. Yes. Makasih juga buat teman-teman Ya, Bang. yang sudah bergabung di sesi kali ini. Nanti buat yang mau dapat sertifikat bisa langsung ini ya. Tadi saya udah cek, tinggal isi aja formnya. Terima kasih. Nah, kita juga minta maaf kalau ada salah-salah kata, mungkin Anjas yang mungkin kurang berkenan selama diskusi berlangsung. Ya, saya juga minta maaf, Bang, kalau ada kurang, ada salah-salah kata. Lebih, terima kasih udah diundang. Undang di Bit. Siap. Mantap. Ya, semoga lain waktu Ditunggu kita sesi bisa. selanjutnya, Iya, Bang. semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi di Soalnya selain ya, di luar ini pun juga semoga bisa bertemu lagi lah gitulah ya. Amin. Ya. Nggak cuma di forum ini. Oke. Terima kasih teman-teman juga yang udah gabung, bisa sharing-sharing di lain waktu. Sekali lagi terima kasih. Insya Allah Bitalk akan hadir lagi minggu depan. Temanya itu apa ya? Bekerja sambil bekerja di luar negeri. Apa kemarin Jim? Bekerja. Belajar. Bertamasya. Oh iya, working and holiday. Iya. Working and holiday. Oke. Australia. Liburan. Itu ada WHV. Jadi itu kebetulan kita dapat senior di sana. Dia kebetulan dapat kayak ada liburan, dapat visa khusus. Yang bisa kerja sekalian buat liburan di sana. Gitu. Jadi kalau teman-teman masih penasaran seperti apa WHV itu, minggu depan kita duduk bareng lagi yuk di Bitalk seperti itu. Oke. Mantap. Oke, siap. Assalamualaikum. Terima kasih Bang, teman-teman semua. Sorry. Mau foto bareng boleh nggak ya? Terakhir. Oh, boleh. Iya itu lupa. Ada foto bareng? Ada. Minta ini berarti buka kamera. Buka kamera dong. Iya, boleh. Itu yang kita sering lupa tuh. Bagi peserta foto ya. Yang mau buka kamera silakan. Sertifikatnya. Ini ada yang mau aktifin kamera lagi nih. Oke. Kayaknya udah. Oh, udah. Oke, ada. Oke, siap. Oke. Saya foto. Satu. Ini Bang Erik apa siapa ini? Tahu nih. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Bang semuanya, teman-teman. Terima kasih Kak Anjas. Yo, sama-sama. Thank you, Kak. Terima kasih. Jurera muka DM.